Buat lo yang sering nonton 1%, mungkin sedikit banyak lo menyadari bahwa terkadang video yang dibuat oleh 1% itu suka kontradiktif gitu. Berlawanan satu sama lain. Di satu sisi, 1% pernah ngasih video tentang gimana caranya untuk punya motivasi yang kuat dalam belajar. Gimana caranya buat punya growth mindset, dan gimana caranya buat punya tujuan dalam hidup. Tapi di sisi lain, 1% juga pernah bilang bahwa orang yang kaya dan sukses itu mungkin aja punya kehidupan yang menyedihkan. 1% juga tempo hari ngejelasin tentang filosofi santuy, yang pada dasarnya ya udah gitu. Kalau hidup ya jalani aja gitu, ikuti aja arusnya. Dan 1% juga pernah ngejelasin tentang filosofi nihilism, di mana hidup itu sebenarnya kagak ada artinya. Dan tentunya ini berlawanan lah dengan filosofi stoicism yang pernah kita jelasin juga. Pertanyaan besarnya adalah, terus yang benar yang mana gitu? Lo pantengin video ini sampai habis dan gue bakal ngejelasin tentang pertanyaan besar ini. Tapi sebelum itu, gue pengen lo like dan subscribe dulu supaya lo gak ketinggalan video selanjutnya dari 1%. Oke? Nah, balik lagi ke pertanyaan awal. Jadi yang benar sebenarnya yang mana nih? Gue harus jadi kaya atau hidup minimalis aja gitu, sederhana gitu. Gue harus jadi stoik atau justru menganut prinsip nihilism? Well, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang hal-hal dalam kehidupan, 1% sendiri percaya bahwa banyak banget hal-hal di dunia ini yang sebenarnya masih abu-abu gitu. Maksudnya abu-abu tuh kayak gini, kita sebagai manusia gak bisa nih serta-merta menentukan bahwa seseorang ini bisa berhasil ya, dalam tanda kutip berhasil dalam hidup karena X gitu. Misal karena kaya raya. Dan begitupun sebaliknya, kita nggak bisa serta-merta ngejudge seseorang itu gagal karena misal ia miskin gitu. Atau serta-merta menentukan bahwa seseorang itu berhasil karena punya kehidupan yang minimalis dan bahagia di suatu desa. Dan orang kota yang setiap hari stres itu jadi punya kehidupan yang gagal dan meaningless. Gak serta-merta kayak gitu. Gak semua hal bisa langsung kita judge baik buruknya. Banyak hal yang abu-abu di dunia ini. Apalagi kalau kita ngomongin tentang kehidupan. Makanya kalau lo notice di video 1% itu kita jarang banget atau bahkan hampir gak pernah mendorong seseorang untuk mencapai titik tertentu tanpa mempertimbangkan konteks dan juga keinginan orang tersebut. Bahwa lo tuh salah gitu dalam melakukan X dan lo tuh bener kalau melakukan Y. Kita jarang banget, bahkan hampir gak pernah ngejudge orang kayak gitu. Karena kita tahu, 1% tuh tahu bahwa banyak banget hal-hal yang relatif gitu. Yang banyak banget ukurannya dalam menentukan kebaikan atau keburukan seseorang. Apalagi ya ketika ngomongin masalah kehidupan. Makanya 1% meskipun udah ngejelasin banyak banget di kontennya, pasti akan selalu dibalikin lagi ke keputusan lo. Contohnya, kalau lo ikut layanan mentoring dan lo bingung dengan masalah hidup lo, kemungkinan besar hal pertama yang mentor 1% akan nanya adalah, emang lo maunya apa? Yang bener menurut lo emang yang kayak gimana? Hidup yang ideal lo yang kayak gimana sih menurut lo? Apakah perilaku yang udah lo lakukan sebelumnya itu bener atau enggak? Nah, kemungkinan besar lo akan ditanya hal kayak gitu. Karena ya balik lagi, benar salah itu relatif, tergantung orang yang ngejalaninnya. Dan dalam konten YouTube, IG, dan lain sebagainya ya, 1% cenderung akan selalu bilang bahwa ya jika lo melakukan X, maka lo akan cenderung Y. Dan kalau lo gak mau jadi Y, maka ya jangan melakukan X gitu. Tapi ya kalau lo mau jadi Y, ya silahkan lo melakukan X. Kayak gitu ya. Kenapa nih kita pakai pendekatan kayak gini? Karena ya kita percaya bahwa hidup individu yang baik adalah hidup individu yang berdaya. Hidup di mana lo itu bisa menentukan kemauan lo itu apa. Dan lo tuh mau ngelakuin apa gitu. Makanya kalau ditanya 1% itu sebenarnya maunya ngapain, ini yang bakal kita jawab. Dan ini kita definisikan sebagai company identity dari 1%. Identitas 1% dan semua hal yang kita lakukan sampai saat ini. Jadi gini, kita pengen setiap orang bisa mengontrol dirinya, bisa mengontrol hidupnya, itu mau dibawa kemana. Kita pengen setiap orang di dunia itu jadi berdaya. Berdaya dalam hal ini, tahu dan sadar dirinya itu siapa, mau kemana dan mau jadi apa. Dengan kata lain identity aware. Dan kalau punya masalah atau ngelihat masalah, kita tuh pengen individu itu bisa jadi active problem solver. Dan kita pengen orang tuh percaya gitu, bahwa dirinya dan masyarakat sebenarnya bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Meskipun sedikit demi sedikit. At least 1% aja setiap harinya. Itu adalah growth mindset. Dari company identity yang mencakup 3 hal itu, barulah kita turunkan ke kurikulum. Gimana caranya biar orang bisa jadi identity aware, active problem solver, dan punya growth mindset di semua lini kehidupan. Mulai dari self-knowledge, relationship, karir, dan juga filosofi serta makna hidupnya.
Kurikulum ini sempat gue jelasin juga sedikit di video tentang pendidikan Indonesia. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan yang awal, kenapa sih 1% suka inkonsisten? Di satu sisi bahas stoicism, tapi di sisi lain bahas nihilism. Nah, kalau ngomongin tentang kontradiksi ini, sebenarnya balik lagi ke yang tadi. Ya kalau lo gak suka, ya gak apa-apa banget ketika lo memutuskan untuk gak mengikuti pengajaran 1%. Karena ya kita cuma ngasih alternatif-alternatif aja gitu buat lo. Pada akhirnya, lo yang menentukan. Dan di sisi lain juga, kalau kita ngomongin tentang kehidupan ya, kita kan pakai acuan ilmu psikologi dan juga filsafat manusia. Kalau ngomongin tentang manusia, filsafat dan kehidupan secara umum, balik lagi, pasti teorinya sendiri ada aja kontradiksinya dan bisa diperdebatkan kebenarannya. Jadi ilmunya itu jatuhnya lebih abu-abu dibandingkan ilmu lain, terutama ilmu eksak ya. Ilmu eksak tuh maksudnya kayak gimana? Maksudnya kayak fisika atau geografi misalnya. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu sulit untuk dilihat batasan hitam dan putihnya. Meskipun gue juga mau disclaimer ya, bahwa gue gak menggeneralisasi ilmu eksak ini hitam dan putih semuanya. Cuman kalau dibandingin ya, ilmu tentang manusia itu yang ngomongin tentang psikologi dan filsafat kehidupan itu sebenarnya ya emang cenderung abu-abu gitu. Contohnya gini, ketika lo ngomongin tentang geografi dan lo mengukur salah satu objeknya, misalnya bebatuan gitu, lo bisa gampang mendefinisikan batu itu apa gitu. Jenis batuan itu apa. Jadi batasan dari apa yang batu dan apa yang bukan batu itu cukup jelas. Nah kalau kita ngomongin tentang psikologi, filsafat, dan kehidupan, hal pertama yang memang perlu dilakukan adalah mendefinisikan objek pengukurannya. Sama kayak tadi ya, objeknya apa? Kalau geografi itu batu, nah maka apa objek pengukuran dalam filsafat, psikologi, dan kehidupan? Objeknya adalah manusia. Nah masalahnya, setiap orang bisa jadi punya definisi yang berbeda-beda tentang manusia. Ini kita belum ngomongin tentang baik dan buruknya hidup manusia. Kita baru mulai mendefinisikan sebenarnya manusia itu apa. Nah disinilah alasan kenapa banyak banget terjadi kontradiksi antar teori dalam psikologi dan juga antar ilmuwan dan profesor-profesor terkenal yang akhirnya memunculkan aliran-aliran dalam kehidupan, dalam filsafat maupun dalam psikologi itu sendiri sebagai sebuah sains gitu. Kayak tadi ya, ada nihilism, ada stoicism, dan lain sebagainya. Kalau di psikologi ada aliran behaviorism yang cuma ngelihat manusia dari perilakunya aja, yang kalau riset tuh biasanya pakai hewan sebagai acuan. Ada juga aliran psikoanalisis yang ngelihat manusia itu sebenarnya banyak dikontrol oleh unconsciousness atau ketidaksadaran di alam bawah sadarnya, dan banyak lagi aliran yang lain gitu. Nah dengan banyaknya aliran itu, maka ya tugas lo untuk memilih. Jadi gue sih seneng banget ya kalau misalnya ada orang yang abis dijelasin nih tentang sebuah aliran, tentang sebuah filosofi hidup manusia, dan dia ngasih komentar yang ngedebat aliran itu. Tapi ngedebatnya dengan cara yang sopan gitu, dengan cara yang asik, open minded, gak nyalah-nyalahin atau gimana gitu. Dan dengan keyakinan juga bahwa ya tiap orang tuh punya cara hidup yang beda-beda. Ada plus minusnya dari tiap pandangan. Gue suka banget nih orang yang kayak gini. Karena ini orang yang 1% banget gitu. Balik lagi, orang yang kayak gitu itu aware akan identitasnya, tahu dia mau jadi apa gitu ya. Dia jadi active problem solver, at least buat dirinya sendiri, dan dia juga punya growth mindset. Mau nanti si orang yang milih untuk jadi nihilis, stoik atau apapun itu ya terserah gitu. Selama itu pilihan hidupnya, 1% akan sangat menghormati pilihan orang tersebut. Dan kita bakal seneng banget sih. Karena ya ketika semakin banyak orang yang kayak gitu ya, maka 1% semakin dekat dengan tujuannya. Nah jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, Van, yang mana sih cara hidup yang bener? Ya pada akhirnya gue bakal balik nanya ke lo. Menurut lo emang yang mana yang paling bener? Gitu sih. Gue harap video ini bisa mencerahkan lo. Dan gue juga mau nginfoin nih bahwa 1% bakal ngadain kelas offline secara rutin untuk ngajarin hal-hal ini supaya lo bisa tahu apa yang lo mau dan lo bisa tahu apa yang bener menurut lo. Kalau lo mau ikut, lo bisa klik link yang ada di deskripsi atau lo bisa lihat infonya di kanal sosial media kita di Instagram @1%official. Kalau lo mau diskusi dengan mentor, lo juga bisa ikut online mentoring. Ada gua dan kawan-kawan lain yang udah siap mendengarkan cerita lo dan berdiskusi soal kehidupan. Ntar lo klik aja linknya di deskripsi dan follow aja sosmed-sosmed kita biar gak ketinggalan setiap kali ada diskon. Gitu ya. Semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik. Seenggaknya 1% setiap harinya. Gua Evan dari 1%. Thanks.